al-hadis as-sahih. Nah, ini yang untuk dapat kita mengetahui hadis-hadis dhaif, kita harus tahu apa itu hadis sahih dulu. Boleh? Sebab untuk saya tahu apa itu terang, saya harus tahu apa itu gelap. Saya tahu saya sakit atau sehat, ya saya harus tahu kedua-duanya. Sebab orang sehat, kalau tak pernah sehat, dia tak tahu merasa nikmat sehat tu. Dia akan tahu nikmat sehat tu kalau dia sakit. Oleh sebab itu, kama qala al-syair, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, bahwa kesehatan itu ibarat crown, mahkota di atas kepala orang yang sehat. La yaraha illa al-marda. Orang yang pasang mahkota itu tak lihat apa yang ada di kepalanya. Fakadzalika as-sihha, orang yang sehat itu tak rasa dia sehat. Nanti kalau dia sudah demam, dia sudah sakit, baru dia nikmat sekali saya sehat tu. Maka as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-marda. Maka untuk mengetahui sesuatu itu harus kita tahu lawannya dulu. Ya. Bididdiha tatamayyazu al-asya', bahwa segala sesuatu itu nampak bezanya itu ketika ada lawannya. Maka untuk mengetahui hadis dhaif ataupun hadis dhaif, maka harus kita tahu apa itu hadis sahih. Baik. Al-awwal al-hadis as-sahih. As-sahih huwa mattasala sanaduhu. Berarti di sini syarat yang pertama adalah ittisal sanad. Ya, tulis. Yang lain pertama adalah mattasala sanaduhu binaqlil adl. Berarti syarat kedua yaitu dengan naql al-adl, yaitu diriwayatkan oleh orang-orang yang adl, orang yang thiqat, ya. Orang yang thiqat, yakni adl ini semua yang berkaitan dengan ketakwaan, tak pernah berdusta, tak pernah berbuat dosa besar dan lain sebagainya, ataupun kalau tidak israr al-ma'siyah. Okey. Ad-dhabit. Maknanya adil saja tak cukup. Banyak orang yang masya-Allah fi qimmati minat taqwa, tetapi dia lemah dari sudut hafazan. Boleh diterima, tidak boleh juga. Sebab syarat itu harus sempurna. Ya, dia takwa insyaallah seperti malaikat ketakwaannya, tetapi dia tak hafazan lemah, ya tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka syarat yang ketiga adalah ad-dhabit. Ya, boleh ad-dhabit, dan ini dhabatnya nanti akan pembagiannya ada dua, dibagi menjadi dua. An mislihi ila muntahahu, maknanya dari awal sampai akhir tu harus yang adil dhabitnya harus ada. Tak boleh ada siqah, dhaif, siqah. Maka hadisnya akan menjadi dhaif. Maknanya an mislihi ila muntahahu, maknanya dari awal semua harus diriwayatkan oleh adil dan dhabit sampai akhir. Ya, maka kalau semua silsilah di dalam sanad tu siqat dan dhabit, maka hadisnya dikatakan sebagai hadis yang sahih. Wa salima, ini syarat yang keempat. Salima minasyudzuz, min syudzudzin. Ya, syudzudzin wa illah. Itu syarat yang wa illah, itu syarat yang wa illatin qadihah, syarat yang kelima. Maka fa syurutu sihhatil hadis, syarat ya untuk dikatakan sebuah hadis itu sebagai hadis yang sahih itu ada 5. Yang pertama adalah ittisal sanad, ya, adalatu ar-rawi, dhabtu ar-rawi, intifa asy-syudzuz, intifa al-illah al-qadihah. Maka jika salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terwujud, maka terlahir hadis-hadis dhaif. Misalnya apa? Ittisalus sanad syaratnya tidak ada syarat ni, maka akan terlahir hadis mu'allaq tadi, hadis munqati, hadis mu'dhar, hadis mursal, hadis mudallas, hadis mursal al-khafi. Baik. Ittisal salat ada, tetapi adalatul rawi tidak ada. Adalatul rawi ini berkaitan dengan ketakwaan. Ini hadis maudhu', ya, dan mungkar. Sebab apa? Maudhu' ini berkaitan dengan ketakwaan. Ya, yakni al-fulan kadzdzab. Ini sudah bukan berkaitan dengan hafaz. Banyak orang yang hafaz tetapi dia kadzdzab, tidak mayanfa' syai'an. Okey. Dhabtur rawi wa hakadha.